Mariyati, mantan pelacur yang diasingkan warga dan saat meninggal jasadnya tidak boleh dikuburkan di pemakaman setempat karena dianggap hina dan pembawa sial. Bab 9. Suara azan zuhur berkumandang dari kejauhan. Lantunannya datang dari desa sebelah, menggema lembut di antara pepohonan dan rumah-rumah yang mulai lengang. Seolah menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan. Ustadz Hanafi menatap langit sejenak, lalu menoleh pada Hayati. Nak, izinkan saya pamit sebentar. Saya harus pulang untuk berjemaah di masjid. Setelah itu, saya akan kembali ke sini. Jangan khawatir, kita akan cari jalan. Hayati mengangguk pelan. Terima kasih, Pak Ustadz. Ustadz Hanafi menepuk bahunya dengan lembut, lalu melangkah pergi, menyusuri jalan setapak yang mulai berdebu. Suaranya perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang menggantung di udara. Kini hanya tinggal Hayati, Laila, dan Nek Asi di halaman rumah. Keranda masih tergeletak di tempat yang sama, dikelilingi bayangan pohon yang mulai bergeser. Lalat-lalat kembali berdengung, dan angin membawa aroma tanah kering yang menyengat. Hayati duduk di samping keranda, memeluk lututnya. Laila berdiri di dekat pagar, menatap jalan yang kosong. Sementara Nek Asi duduk di bangku kayu, matanya menerawang jauh ke arah utara. Yati, Hayati menoleh. Iya, Nek, ada satu tempat, tapi tanah itu sangat terpencil. Tepatnya di bukit belakang. Tak jauh dari sini, tanah itu milik nenek. Hayati menatapnya, terkejut. Tanah milik nenek. Nek Asi mengangguk. Iya, tak besar, tapi cukup untuk satu liang lahat. Di bawah pohon asem tua, tempat ibumu sering duduk sendiri, menatap langit. Dia pernah bilang, kalau mati, dia ingin dikubur di tempat yang sepi dan tenang. Hayati menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Kenapa ibu nggak pernah bilang ke aku? Mungkin dia ingin kamu tetap punya harapan. Tapi sekarang, mungkin inilah jalannya. Laila mendekat. Kalau memang itu tanah milik Nek Asi, bagaimana kalau jenazah ibunya Hayati kita kuburkan di sana? Kasihan. Kita sudah tak punya banyak waktu lagi. Nenek juga berpikir seperti itu. Nek Asi mantap keranda di depannya. Hayati menatap Nek Asi dengan mata yang mulai basah. Perlahan, ia bangkit dari duduknya. Langkahnya terlatih saat mendekat ke arah Nek Asi, lalu bersimpuh di hadapannya. Tangannya meraih lutut perempuan tua itu, dan kepalanya ia tundukkan dalam-dalam. Terima kasih, Nek. Terima kasih karena masih ada yang mau menerima ibu. Karena masih ada tanah yang tak menolak jasadnya. Nek Asi terdiam. Ia hanya mengelus kepala Hayati dengan tangan keriputnya. Sudah, Nak, jangan menangis. Nenek ikhlas memberikan tanah itu. Hayati mengangkat wajahnya. Tapi, siapa yang akan menggali kuburnya? Siapa yang akan bantu bawa jenazah ke bukit? Jalannya terjal. Kita bertiga tak akan kuat. Nek Asi menarik napas panjang. Kita tunggu Ustadz Hanafi. Beliau bilang akan kembali. Kita percaya saja. Mungkin Allah akan kirimkan pertolongan lewat beliau. Hayati mengangguk, meski hatinya masih diliputi cemas. Ia menatap jalan setapak yang tadi dilalui Ustadz Hanafi. Kosong, hanya debu yang berputar pelan dihembus angin. Kalau nanti tak ada yang datang, gumam Hayati sambil mengusap air mata di pipinya. Nek Asi menatapnya, lalu menggenggam tangannya erat. Kalau tak ada yang datang, kita tetap kuburkan dia. Meski harus kita gali sendiri. Tapi kita percaya, Allah tak akan biarkan kita sendirian. Bersambung, tamat di KBMF. Penulis, Cie Aniloa. Judul, Kebenaran Setelah Ibu Meninggal.